Saudara, kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Nah, waktu kecil, tokoh satu ini cita-citanya menjadi seorang pelaut, tapi garis tangan membawanya menjadi seorang pegawai negeri atau aparatur sipil negara dan seorang pamong. Pernah menjadi kepala desa, camat, dan pernah juga bertugas sebagai kepala Satpol PP Kota Batam. Tamu istimewa saya malam ini adalah Bapak Dr. Andes Asman MP, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Apa kabar Pak Asman? Alhamdulillah sehat Pak Sokrates. Pak, ngomong-ngomong gak terasa 15 tahun ya jadi petugas pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran. Iya. Ya. Apa arti moto pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam walau nyawa taruhannya, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya udah kalau berkarir sebenarnya di pegawai dari 86. Jadi dan ini tahun ke-16 sebenarnya Pak Sokrates. 15 tahun udah berlalu, tahun ke-16. Di Dinas Pemadam Kebakaran. Di Dinas Pemadam Kebakaran aja. Jadi hampir separuh karir saya itu di pemadam kebakaran. Nah, jadi moto pemadam kebakaran itu udah menjadi moto nasional, Pak. Jadi kalau pada kebakaran kita datang, kita tidak akan pulang, Pak, sebelum api itu padam. Walaupun kenyataannya ada beberapa daerah yang sampai kadang-kadang ya korban, Pak, di sana. Anggota kita di sana, tapi insya Allah di Batam belum. Yeah. Nah, itulah penyemangat kita. Apabila ada kebakaran, tuntas, selesai baru kita pulang. Yeah. Bagaimana dulu Bapak memulai karir sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran? Saya dilantik pada tanggal 3 September 2009. Jadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran setelah saya pindah dari Satpol PP. Waktu itu karena perintah tugas, saya betul dari grup kepala kantor namanya. Karena di Batam dulu belum ada OPD yang nangani kebakaran khusus, tidak ada. Jadi dibentuklah tahun 2008 kepala kantor pertamanya almarhum Pak Zulhilmi BA, AMP. Setelah itu saya mengganti beliau sampai sekarang. Di waktu saya masuk itu kita cuma punya mobil satu Corolla 84 dan mobil Avanza tahun 2009. Itu yang kita punya. Jumlah pegawai berapa waktu itu? Waktu itu pegawainya 12 orang saja. Sekarang? Sekarang pegawai kita ada 97 orang. Oh, luar biasa peningkatannya, Pak. Iya, dari kepala dinas sampai ke bawah. Iya. 97 orang. Pak Asman, selalu ketika terjadi kebakaran yang ada dalam benak banyak orang, termasuk wartawan, itu adalah sumber api, penyebab kebakaran. Apa sih penyebab kebakaran itu rata-rata di Batam ini, Pak Asman? Jadi selama 15 tahun saya geluti di pemadam kebakaran nih Pak Sokrates, mulai dari kantor sampai dinas, sudah beberapa kali metode nomenklatur. Memang setiap terjadi seperti itu ada penyebabnya. Dan umumnya di Batam, kalau di perumahan itu umumnya ya itu listrik. Maksudnya apa Pak listrik? Listrik itu umumnya itu manusia. Nah, jadi contoh di rumah kos. Di rumah kos itu biasa kan hanya satu coknya dikasih. Tapi satu cok itu digunakan multi. Oh, dicolokin banyak-banyak gitu. Iya, kulkas di situ, dispenser di situ, dan cas handphone juga di situ. Nah, itulah yang mengakibatkan dia tidak kapasitas tidak mencukupi, konslet terbakar. Yang kedua itu gas. Jadi kalau ada yang mengatakan penyebab kebakaran itu arus pendek atau korsleting itu karena listrik. Nah itu dia listrik, umumnya listrik. Dan nomor 2 gas. Kedua gas, meledak atau gimana? Gas itu tidak meledak. Sebenarnya kan alat-alat yang digunakan baik listrik, gas ini kan sebenarnya ada prosedurnya Pak. Nah, cuman sekarang faktor manusianya. Jadi saya selama pemadam kebakaran Pak, saya belum pernah ketemu tabung gas itu meledak, belum pernah ketemu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu atau masyarakat ini masang konektornya, dia tidak pasang pengikatnya. Nah, bocor. Sehingga bocor. Nah, yang kedua, kadang-kadang dia masak, dia tinggal kering, sehingga nanti panas itu membuat selang ini meleleh, hancur, dan gas kok itu jadi terbakar.
Dan itu spontan dia meledak kalau gas. Iya, iya. Iya. Tapi dari tabungnya nggak pernah meledak. Seingat setahu saya belum pernah ketemu Pak tabung itu meledak, nggak pernah. Iya, iya. Tapi Pak Asman, saya coba memetakan ya beberapa peristiwa kebakaran di Batam itu. Ternyata ada beberapa kelompok-kelompok. Misalnya yang paling sering terjadi juga adalah dari tahun 2000-an sampai ke sini itu adalah kebakaran rumah liar dan kios-kios liar. Itu apa penyebabnya? Sama. Seperti saya utarakan tadi, baru kemarin juga ada kebakaran di rumah liar dan kios. Itu juga listrik masalahnya. Jadi kebetulan itu hari hujan. Nah, jadi pas dia penyambungan listrik dari rumahnya ke tempat liar itu yang tidak semestinya dan hari hujan, jadi penyambungnya itu kena air. Dan kita ketahui bahwa airnya kan pengantar listrik juga Pak Sokrates. Iya, iya. Nah itulah yang buat terbakar Pak. Kalau kebakaran gudang, pabrik dan perusahaan itu kenapa ya Pak? Sama. Pernah terjadi kebakaran di Batu Haji nggak salah, itu pabrik pembuat tilam Kasur. Jadi waktu itu pergantian shift rupanya. Jadi yang biasa nangani mesin ini cuti, si penggantinya ini begitu selesai kerja dia lupa mematikan pemanas listrik itu. Dia pulang, itu konslet itu yang terbakar. Nah, jadi kalau saya lihat di perumahan pun, di pabrik pun, manusianya itu yang tidak memperhatikan betul penyebab kebakaran itu, Pak, terutama listrik itu. Iya, iya. Tapi Pak Asman, biasanya kan penyebab kebakaran itu baru ketahuan setelah kebakaran. Iya. Iya. Pada saat api berkobar, asap tebal itu kita kan nggak tahu Pak. Itu dari mana? Apa memang setelah kejadian itu kita atau dari dinas tugas Bapak melakukan penyelidikan atau seperti apa? Iya, jadi di Batam ini di prosedur kita maupun katakan di Indonesia Pak kebakaran ini, begitu ada kebakaran pasti masyarakat menelpon. Baik nelfon pribadi saya sebagai kepala dinas atau petugas kita di lapangan atau call center yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Batam. Yang 112. Ya, yang 112 itu. Nah, sehingga kita begitu ada dengar berita itu, kita langsung Pak. Kita lihat top pos terdekat. Contoh umpamanya terbakarnya di Nagoya, seputar Luk Baja, itu pos terdekat itulah pos Sungai Panas. Nah, kita kontak ke sana, kita lihat eskalasinya. Kalau emang besar, ada pos-pos lain di sana Pak. Jadi biasanya kita tidak melihat penyebabnya dulu Pak. Kita datangi dulu, kita padamkan dulu, kita lihat ada korban jiwa atau tidak. Setelah itu baru kita lihat penyebabnya. Nah penyebabnya ini nanti Pak kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Makanya selesai tugas kita pemadaman, selesai kita evakuasi manusianya. Setelah kita lihat tidak ada lagi bangunan yang akan ada apinya, kita serah terima di pihak kepolisian Pak. Untuk polisi nanti mencari tahu penyebab kebakaran itu apa sumbernya. Tapi dari pengalaman Bapak memang selama ini pernah ada terjadi korban jiwa? Ada. Ada. Itu kenapa biasanya Pak? Biasanya korban jiwa ini dia kalap Pak. Dia begitu kebakaran, dia kalap, dia nggak tahu lari di mana. Panik dia. Pernah kejadian dia terkurung Pak di kamar. Terkurung di kamar, dia nggak bisa keluar karena waktu itu rumah terkunci dari luar. Sehingga selesai kebakaran, kita periksa rumah itu, korban tubuhnya utuh Pak, utuh tubuhnya. Cuman dia terkurung di kamar dan kamar itu dengan asap. Nah, jadi itulah yang buat korban jiwa. Ada juga kita temui di perumahan-perumahan yang permanen juga atau perumahan liar, penyebabnya itu. Dia menyelamatkan diri, dia masuk di bawah tempat tidur. Sehingga begitu keluar, orang semua keluar, ada mungkin 1-2 orang warga di situ, penghuni di bawah tempat tidur, dia merasa aman di situ. Setelah selesai kebakaran, kita padamkan apinya, keluarga mengecek anggotanya, kok kurang 1 gitu loh. Iya, iya. Nah, ingat, akhirnya itulah Pak. Iya, baru ketahuan di situ. Baru ketahuan. Tapi yang agak unik mungkin berbeda dengan daerah lain Pak Asman, Batam ini. Ada kebakaran-kebakaran terjadi itu di kapal. Ya. Kapal-kapal terbakar gitu. Ya. Itu kenapa penyebabnya Pak? Dan bagaimana cara memadamkannya? Ya. Karena biasanya kan masih di laut gitu atau di pantai seperti itu. Seperti apa memadamkannya? Di Batam umumnya Pak kalau kebakaran itu kita biasanya temui di shipyard. Di shipyard itu biasanya sekali lagi memang human error Pak, human orangnya Pak. Contohnya di kapal itu belum diadakan pembersihan Pak. Terutama kan ada bekas-bekas minyak, dia belum membersihkan Pak.
tiba-tiba dia ngelas. Nah, pantulan las itulah yang menyebabkan percikan api. Itu biasanya kita temui kapal-kapal di atas yang sedang dalam proses reparasi, Pak. Iya. Dalam proses reparasi itu yang sering kita temui. Setelah kita datang ke lokasi itu kejadiannya, Pak. Mereka mengelas itu dalam kondisi situasi yang jelas belum aman. Iya. Contoh tangki minyak. Memang tangki minyak itu udah kosong, Pak, minyaknya. Tapi gasnya itu kan masih ada, Pak. Dan dia harus dikosongkan dulu, Pak. Kalau kebakaran pulau, Pak, Ya. kan beberapa kali kejadian di belakang Padang, Pulau Bulu, terbakar itu, bagaimana cara mengatasinya, Pak Asman? Iya, jadi Batam ini kan ada 3 kecamatan hinterland, Pak, ya. Belakang Padang, Bulang, dan Galang. Nah, selama ini kalau di Galang itu biasanya kebakaran hutan aja. Iya. Nah, Galang, Bulang, dan Belakang Padang biasanya itu, Pak, yang kemarin agak ramai itu di Pulau Bulu, Pak. Iya. Nah, itu biasanya masyarakat menelpon kita dan kita punya pompa portable, Pak. Nah, pompa apung namanya. Berapa unit itu, Pak? Kita punya 2 unit. Cukup nggak itu, Pak? Kadang-kadang kebakaran di pulau itu bisa cepat sekali, dan apalagi rumahnya rata-rata dari kayu, itu kan gampang terbakar. Itu bagaimana ngatasinya, Pak? Ya, jadi sebenarnya, Pak, petugas pemadam kebakaran ini datang ke lokasi itu sebenarnya partisipasi masyarakat kita sangat harapkan, Pak. Makanya kita berharap sebelum kita datang, masyarakat itu bisa mengantisipasi, Pak, sebenarnya. Nah, jadi di Belakang Padang, di Pulau Bulu terutama, di samping kita Dinas Pemadam Kebakaran, kita juga punya personil dan peralatan. Kita bawa ke sana, Pak, pompa kita itu namanya pompa apung, yang kita taruhkan di laut, kita sedot dengan air laut, Pak. Di samping juga ada masyarakat yang membantu dengan mereka juga punya pompa-pompa air yang, Pak, mereka ngambil air itu. Iya. Mereka bantu itu. Tapi pompa kita memang khusus pompa pemadam untuk kebakaran. Iya. Pak Asman, dari 15 tahun lebih ya, pengalaman sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, mana yang peristiwa kebakaran yang paling sulit Bapak memadamkan dengan anggota di Dinas Pemadam Kebakarannya? Kita yang nggak sulit itu biasanya daerah industri, Pak. Di industri yang dia punya mungkin ada kimia di sana, Pak. Contoh mungkin pabrik cat. Terus kemarin itu ada di kawasan Batam Center ini itu gudang Plastik, kertas dan plastik. Dan itu kalau kebakaran, Pak, kalau memang itu cat, itu kita harus menggunakan chemical juga. Jadi kita harus gunakan foam dan tidak bisa air biasa. Dan itu biasanya, Pak, lebih dari 1-2 hari, 1-2 malam kita nangannya, karena mau tuntas betul. Itu umumnya di pabrik-pabrik umumnya, Pak, yang menyimpan barang-barang gudang yang ada unsur kimianya. Kerjasama dengan pemadam kebakaran BP Batam seperti apa, Pak Asman? Ya, jadi di Batam ini memang kita akui kan otorita Batam dulu dan sekarang BP Batam itu ada satu direktorat yang mengenangi kebakaran, Pak. Nah, sekarang namanya Direktorat Pengamanan Aset. Nah, Direktorat Pengamanan Aset itu kan ada membawai satu bidang, Pak. Satu bidang itulah pemadam kebakaran itu. Nah, jadi selama ini sebelum ada kebakaran Pemerintah Kota Batam, ya masyarakat ada kebakaran lingkungan, ya mereka yang nangani. Nah, setelah ada kita Dinas Pemadam Kebakaran, apabila terjadi kebakaran di pemukiman pun industri, itu kita sama-sama, Pak. Prinsipnya pos terdekat, kita tangani sama-sama. Jadi kalau seandainya tidak eskalasinya besar, sama-sama kita padamkan, Pak. Iya. Pak Asman, ini kan sekarang Batam mulai bermunculan gedung-gedung tinggi ya. Ya. Apa itu hotel, apa itu apartemen. Ini kan bagaimana antisipasi kalau terjadi kebakaran di gedung-gedung ini? Apa Dinas Pemadam Kebakaran itu punya mobil tangga yang mampu mengatasi ini, Pak? Iya. Jadi begini, Pak Sokrates. Jadi sebelum pelaku-pelaku usaha ini mendirikan bangunan gedung itu kan dia harus mengajukan IMB. Nah, di IMB itu di Pemerintah Kota Batam itu, Pak, ada dengan peraturan wali kotanya, Pak. Ada Perwaku dan SK Wali Kota itu ada tim bangunan gedung namanya, Pak. Nah, salah satunya, Pak, di situ ada Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, Dinas Pemadam Kebakaran ini meneliti, Pak, bangunan gedung itu udah standar belum, Pak, dengan standar kebakarannya itu. Alat yang dipakai standar atau tidak. Nah, nanti begitu gedung ini akan dioperasikan, Pak, salah satu syarat mereka itu kan mereka akan mengurus namanya standar layak fungsi. Nah, standar layak fungsi itu antara lain, Pak, akan dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau bicara gedung tinggi, Pak, di Batam ini, sebenarnya kalau kita bicara ideal, Pak, ya,
pemadam kebakaran Pemko Batam ataupun pemadam kebakaran BP Batam sebenarnya kalau bicara ide belum sangat ideal, Pak. Karena setahu saya kita di BP Batam ada 2 mobil tangga, Pak. Kapasitas 25 meter dan 52 meter. Dan itu memang usianya cukup lumayan tua Pak, mobil itu. Ya, mobil itu kan tua. Dan gedung-gedung mencakar langit juga luar biasa. Tapi perlu saya sampaikan, Pak, gedung-gedung yang tinggi itu dari standar bangunan gedungnya mereka udah punya proteksi, Pak, sebenarnya. Mereka juga punya pompa tersendiri, mereka juga punya peralatan sendiri yang ada di gedung itu, Pak. Karena syarat utama itu, Pak, sebenarnya gedung itu kita tidak akan merekomendasi kalau seandainya mereka tidak siapkan itu, Pak. Nah, tapi kalau mobil tangga di Batam ini cuma 2 yang kita punya, Pak. Yang itu pun di bawah BB Batam. Dan usianya lumayan. Ya. Selain kebakaran-kebakaran yang sudah pernah terjadi, Pak Asman, ini juga sering menjadi semacam kalau sudah musim kemarau, kebakaran hutan dan juga pernah kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Telaga Punggur. Itu seperti apa mengatasinya? Dulu pernah ada kejadian kebakaran hutan mesti dengan helikopter. Memang seperti itu susahnya, Pak Asman, ya, memadamkan hutan yang terbakar. Jadi gini, Pak, kita di pemadam kebakaran ini kan kita rekayasa mobil kebakaran kita itu kan untuk kebakaran kota sebenarnya. Iya. Jadi mobil kebakaran tidak untuk kebakaran hutan. Dan insya Allah di Batam ini kan hutan kita tidak sama dengan di Sumatera, Pak. Kita tidak gambut. Nah, kebetulan, Pak, di Batam ini ada satu institusi itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Namanya lupa saya namanya. Dia posnya itu dia sebenarnya untuk provinsi Kepri sebenarnya, Pak. Cuma bermarkas di Batam ini di Tanjung Riau. Nah, jadi mereka itu loh, Pak, kalau kebakaran hutan mereka ke depan. Karena memang peralatan mereka memang peralatan yang diset untuk kebakaran hutan. Nah, kita Dinas Pemadam Kebakaran itu mensupport mereka terutama air, Pak. Nah, terutama air. Jadi kita punya, Pak, yang untuk di Batam ya terutama, Pak. Tapi kalau untuk mobil khusus, Pak, yang kita miliki untuk kebakaran hutan kita nggak punya. Ya. Nah, hutan-hutan ini terbakar atau dibakar, Pak? Kemarin saya sampaikan tadi, Pak Sokrates, bahwa semuanya kan faktor manusia, Pak. Kita kadang-kadang nggak habis pikir. Begitu musim kemarau kok di pinggir jalan bisa kebakar, Pak. Nah, itu mungkin kebiasaan kita pengguna jalan mungkin, Pak, buang puntung rokok. Biasanya kebakaran itu pasti umumnya, Pak, itu penyebabnya adalah kelalaian manusia, Pak. Iya, tapi kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa hutan itu sengaja dibakar untuk buka lahan gitu. Nah, itu terjadi di banyak tempat gitu, Pak Asman. Itulah, Pak, kebiasaan orang kita. Dia mungkin mau cepat. Nah, mungkin kalau bicara mungkin mau hemat dan irit, mungkin begitu beliau tebang pohon-pohonnya ditumpuk dibakar. Dan umumnya mereka bakar itu sore. Nah, sementara tidak tuntas di situ. Begitu sore angin kencang dia merambat kemana-mana. Dan ini sebenarnya nggak boleh, Pak. Ini nggak boleh. Ini sebenarnya kalau mereka membakar itu sebenarnya pidana sih, Pak. Sebenarnya nggak boleh. Pak Asman, selama 16 tahun ya di pemadam kebakaran. Apa pengalaman paling dramatis yang pernah Bapak alami saat terjadi kebakaran? Memang kita suka sampaikan di teman-teman pemadam, Pak, terutama memang tugas mulia lah, Pak. Memang tugas mulia yang betul-betul kita membantu orang, Pak, ya. Jadi selama saya di Batam ini, Pak, kalau yang benar-benar kita terasa tuh kebakaran itu di pemukiman, Pak. Bagaimana masyarakat itu membutuhkan kita. Dan bagaimana kita bisa membantu masyarakat ini, Pak. Pertama, kita memadamkan api yang kebakar. Yang paling penting adalah penyelamatan jiwa ini, Pak. Ini yang paling penting. Dan menurut saya itu luar biasa, Pak. Jadi kalau saya 15 tahun sih, Pak, ya. 15 tahun itu kadang-kadang pada saat tertentu tuh mungkin saya kurang sehat badan saya, Pak. Tapi begitu mendengar kebakaran itu, Pak, saya ke lokasi dan kita betul-betul ingin tugas kita ini, insya Allah, Pak, tak terasa ya ternyata kita bisa melaksanakan itu
Iya. dan kita bisa membantu masyarakat. Tapi kemarin Bapak pernah jatuh dari Iya. lantai 2 dan luka kepalanya Iya. pada saat kebakaran. Iya, Itu waktu- pernah. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Waktu itu tahun 2011 atau 12 itu Pak ya. Itu ada kebakaran di ruko sebenarnya Pak. Iya, iya. Jadi bukan ruko, jadi kebakaran di lantai 2. Jadi saya membantu staf. Saya kalau kebakaran Pak, saya tarik selang juga. Saya pegang nozzle juga. Ya, Bapak ini berani atau nekat sih? Sebenarnya tidak Pak, bukan berani, bukan nekat, tapi itu tidak Pak, karena kita semangat kita untuk membantu masyarakat, tapi itu dengan perhitungan. Jadi waktu itu kita naik ke atas, kita berdiri di kanopi Pak sebenarnya. Nah kanopi itu kita rupanya berdua berdiri itu nggak nyanggup Pak benar kita, sehingga kanopi itu jatuh ke bawah. Iya. Dan itu Bapak luka kepalanya. Luka Pak, luka dan masih ada bekas di tangan, masih ada kesan di tangan itu. Udah sempat jadi berita juga waktu itu. Nah ini di luar kebakaran Pak Asman. Iya. Saya perhatikan juga di Dinas Pemadam Kebakaran ini punya tugas lain sekarang yang jauh dari kebakaran ya. Iya. Dan itu jadi harapan masyarakat juga sekarang. Misalnya mengevakuasi sarang tawon. Itu dari mana idenya menjadi tugas Dinas Pemadam Kebakaran Pak? Baik, jadi begini Pak Sokrates, Dinas Pemadam Kebakaran ini kan nomenklaturnya sekarang kan namanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pak. Nah, jadi penyelamatan itu ya macam-macam Pak. Kadang-kadang ada masyarakat cincin tangannya nggak bisa kebuka Pak. Datang ke kantor. Datang dia ke pos itu. Ke Minta pos, tolong minta bukain. tolong dibukai. Cincinnya, tangannya udah bengkak itu Pak. Dan malah kemarin Pak, ada anak itu malah dia minta kita ngajar anaknya mau ujian Pak, dia minta pemadam kebakaran. Begitu loh Pak. Kita ngerti juga Pak masyarakat. Walaupun itu bukan tugas pokok kita. Anaknya merasa nyaman kalau belajar di pos pemadam kebakaran Pak. Nah, jadi kita di samping melaksanakan pemadaman kebakaran Pak, mungkin ada juga evakuasi ular, binatang buas, dan termasuk Pak yang paling sering tawon Vespa itu Pak. Ya, itu berbahaya Pak. Itu berbahaya memang, dan biasanya kalau kita terima laporan itu Pak, kita koordinasi dengan RT RW, kita evakuasinya makanya malam. Kenapa Pak? Memang dia nggak bisa ngelihat tawonnya. Kalau malam itu Pak, pertama kan pergerakan orang kan tidak banyak. Iya. Nah jadi begitu kita evakuasi tawon itu, apabila nanti 1-2 yang keluar gitu Pak, dia kan mencari sasaran Pak. Jadi memang staf Bapak ada yang ahli tawon memang ya Pak ya? Atau memang dilengkapi peralatan khusus untuk mengevakuasi? Kan orang pada takut Pak untuk Iya. mendekati sarang tawon. Jadi begini, anggota pemadam kebakaran itu terlatih sih Pak. Terlatih dan dilatih untuk itu. Di samping itu juga dia punya keberanian untuk itu Pak. Memang tidak semua ya Pak, tidak semua. Macam tidak semua dia berani nangkap ular, tidak semua juga dia bisa mengevakuasi tawon. Tapi kita punya tim rescue itu Pak, dan kita bekali mereka dengan peralatan dan alat pelindung dirinya Pak. Nah jadi nekat-nekat gitu aja Pak. Nah kemudian ular itu juga, itu karena laporan masyarakat atau seperti apa harus menangkap ular. Saya juga lihat di data websitenya Damkar itu pernah menangkap ular di rumah kepala kantor imigrasi Pak. Iya. Iya, kok bisa ya Pak? Jadi begini Pak Sokrates, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemadam kebakaran ini kan dia kerja itu kan by request Pak sebenarnya. Kita standby 24 jam di pos, di samping kita memantau sendiri, dan kita biasa terima laporan Pak. Terima laporan ada begini, di sini tempatnya, kita ke lokasi. Jadi kalau itu nggak ada liburnya Pak? Enggak Pak. Termasuk hari Iya, libur nasional? tidak. Pemadam kebakaran itu hari Minggu, hari besar, libur nasional kita tetap standby Pak. Karena kita piket kan berjadwal Pak. Iya. Jadi nggak pernah Pak pos pemadam kebakaran itu tutup, nggak pernah. Nah, sama yang Bapak bilang tadi, ada rumah dinas kepala imigrasi, kebetulan kita kenal, mereka telepon Pak. Kebetulan ada, memang biasanya ular itu dia di WC Pak, di kamar mandi. Nah jadi dia kan nggak nangkap tikus Pak sebenarnya. Iya. Nah jadi ke situ dia Pak. Jadi memang ditelepon, kita datang, kita evakuasi. Itu dengan alat khusus? Iya, alat khusus. Jadi ada penjepit khususnya
ada kotak penyimpanan khususnya, dan anggota kita juga kita bekali dengan alat pelindung diri, Pak. Iya. Pak Asman, ini kan walaupun tidak selalu ya, tapi kan orang selalu mestinya waspada terhadap bencana kebakaran yang bisa tidak hanya korban harta tapi juga jiwa gitu. Apa yang harus dilakukan masyarakat Batam khususnya Pak Asman untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran? Ya, jadi begini Pak Sokrates. Jadi kebetulan ada peraturan dalam negeri Pak ya. Jadi apapun ke program kita, masyarakat ini kan kita libatkan Pak. Nah jadi kemarin Pak, insya Allah kita udah melantik namanya Red Car namanya Pak. Relawan kebakaran. Relawan kebakaran. Tugasnya apa itu Pak? Nah relawan kebakaran ini kan mewakili masyarakat di tiap RT, RW, kelurahan, kecamatan, perwakilan kecamatan dan kelurahan di situ Pak. Kita libatkan masyarakat. Nah peran mereka itu Pak membantu kita Pak. Pertama, contoh umpamanya Pak, kita punya kader Red Car di sana. Jadi kalau ada kebakaran Pak, contoh macam di Bengkong. Bengkong ini kan banyak Pak, banyak sekali Bengkong ini. Umpamanya terjadi di Bengkong A begitu Pak. Nah kita punya relawan di sana. Mereka akan kasih tahu Pak, kebakaran di sini Pak, jalan paling pintas lewat sini Pak. Nah, itu minimal. Yang paling penting adalah Red Car ini Pak, begitu ada kebakaran yang sifatnya bisa mereka tanggulangi, karena mereka ada kita latih Pak. Iya. Jadi relawan kebakaran ini kita latih mereka untuk menggunakan alat pemadam api ringan, baik dengan APAR maupun dengan cara tradisional. Nah itu gunanya Pak. Jadi kalau eskalasinya besar, itulah Pak jaring yang kita bangun di bawah di masyarakat. Iya. Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran juga sering melakukan simulasi kebakaran. Itu seberapa penting simulasi kebakaran ini Pak? Jadi begini Pak, sesuatu itu kan memang kalau kita biasa, jadi kan terbiasa dia Pak. Nah, jadi kalau macam di TNI kan seperti itu, tiada hari tanpa latihan kan Pak. Jadi kalaupun kita masyarakat dan kita sendiri kalau kita sering latih Pak, kita akan lupa Pak. Nah, makanya kita jadwalkan sih Pak sebenarnya. Dinas Pemadam Kebakaran ini kan prinsipnya Pak adalah mencegah itu lebih baik Pak daripada menanggulangi. Jadi kita lebih ke preventifnya. Dan alhamdulillah setiap tahun itu Pak kita latih masyarakat bagaimana cara menggunakan kompor gas, bagaimana cara menggunakan listrik, bagaimana cara menanggulangi kebakaran dini di perumahan. Terus bagaimana cara menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran kalau eskalasinya besar, bagaimana berkoordinasi dengan teman-teman relawan kebakaran. Dan itu wajib setiap tahun ya Pak, simulasi seperti ini? Iya Pak, kita lakukan tiap tahun. Dan kita libatkan masyarakat Pak. Seperti rumah sakit, kantor-kantor, kemudian perusahaan. Kalau rumah sakit, kantor itu sudah kewajiban Pak. Jadi mereka itu wajib setiap tahun itu mengupgrade alat-alat yang pada mereka yang kita periksa Pak. Itu setiap tahun Pak wajib. Jadi itu udah diaturan Kementerian Tenaga Kerja. Malah kemarin dengan teman-teman Dinas Pendidikan juga bilang bahwa sekolah juga wajib Pak. Makanya kita anggota kita tuh Pak setiap minggu, setiap hari itu ada aja Pak. Paling 1 hari 3 sampai 4 tempat Pak yang minta pelatihan itu. Nah, jadi kita harus cek alat-alatnya, memenuhi syarat atau tidak, beroperasi atau tidak, dan orang-orangnya juga kita latih Pak. Kadang-kadang mereka beli alat, mereka mengadakan alat, tapi orangnya nggak ngerti Pak mengoperasikan itu. Nah ini kita lakukan Pak, dan sejak 10 tahun terakhir Pak malah, dan itu menjadi kewajiban karena itu menjadi salah satu syarat Pak untuk mereka memperpanjang izin atau untuk mereka ngajukan perizinan baru, itu satu syarat Pak. Pak Asman, ngomong-ngomong, kenapa Bapak terlalu lama di Dinas Pemadam Kebakaran? Jadi begini Pak Sokrates, saya orang Pamong Pak ya, sekitar orang Pamong. Tadi Pak Sokrates juga dibilang memang kita punya cita-cita Pak, tapi cita-cita itu kan akhirnya jalan hidup Tuhan yang tentukan. Asman bekerja sesuai perintah Pak, memang dimanapun Asman bekerja Asman cintai, dan pekerjaan itu Asman jadikan hobi Pak. Dan kebetulan di pemadam kebakaran itu ada mesin, Asman juga hobi di mesin. Jadi alhamdulillah mungkin separuh perjalanan karir Asman dari 86 sampai sekarang tuh mungkin separuh itu di pemadam kebakaran itu Pak. Dan mungkin juga ya kalau memang nanti insya Allah tahun depan mungkin saya pensiun Pak ya. Banyak sekali kenang-kenangan saya di pemadam kebakaran itu. Ya mungkin nanti untuk diteruskan lah yang terus-terusnya itu. Jadi berarti selama 15 tahun ini Bapak nggak pernah matiin handphone kalau di rumah atau gimana? Jadi, karena kan kadang-kadang nggak bisa ditebak nih Bang kejadian kebakaran.
Pak Sokrates, Bapak sekalian, jadi saya selama di pemadam kebakaran hampir tidak pernah handphone saya matikan. Kalau saya berangkat pun naik pesawat paling-paling saya buat flight mode aja. Dan tidak pernah telepon yang tidak kenal saya tidak angkat. Kenapa? Karena Bapak menduga jangan-jangan itu laporan kebakaran. Iya Pak. Jadi kadang-kadang saya tanya dengan toko handphone, boleh nggak telepon tak dimatikan? Tak apa-apa Pak katanya. Karena itu Pak tadi, karena kita tidak menduga kapan kejadian kebakaran itu akan terjadi. Dan orang kan kadang-kadang tahu telepon kita Pak. Contoh kemarin yang di Ramayana Jodoh Pak. Telepon saya tidak kenal, begitu telepon dikasih tahu ada kebakaran Pak dari mana, saya langsung kabari ke pos terdekat. Ada juga nggak misalnya telepon-telepon iseng dia lapor ada kebakaran ternyata enggak, dia cuma main-main gitu atau iseng? Pernah Terjadi Pak. Jadi pernah terjadi dia kabari ada satu mall besar Pak terbakar. Saya kerahkan anggota ke sana Pak, ternyata tidak ada kejadian sama sekali. Nah akhirnya manajemen mall pun juga minta saya, siapa Pak yang ngabari. Nah itu pernah terjadi Pak, tapi tetap kita respon Pak. Itu. Cepat tahu benar ya Pak. Iya, cuman ya mudah-mudahan masyarakat janganlah seperti itu Pak ya. Karena untuk telepon pemadam kebakaran ini kan bukan untuk dijadikan main-main Pak. Dan kalau rating Pak ya, pemadam kebakaran itu urutan ketiga Pak, paling terbanyak di telepon di Bengkulu Batam ini. Oh gitu ya Pak? Urutan ketiga. Jadi pelayanan Pak di 112 itu kan pelayanan apa aja Pak, KTP dan segala. Nah pemadam kebakaran itu urutan ketiga Pak, yang banyak di telepon masyarakat. Jadi bukan hanya kebakaran, cuma mungkin ada tawon yang bersarang di kebakaran rumah, ada kucing yang nggak bisa turun dari atap, itu juga ditelepon. Itu dilayani Pak? Dilayani Pak, kita layani. Luar biasa. Nah jadi kalau ada pun mungkin Pak ada kejadian tak bisa kita layani, ya kita akan berkoordinasi dengan terkait Pak. Batam punya Basarnas. Oh iya, yang saya bilang tadi itu Manggala Agni namanya Pak. Iya. Nah, Manggala Agni kita punya, yang mereka memang spesialis kebakaran hutan. Itu tadi. Pasman, ini kan sebentar lagi Bapak akan mengakhiri tugas ya sebagai seorang pamong itu. Saya dengar Bapak juga sedang mempersiapkan buku biografi. Tidak banyak saya melihat seorang ASN yang ingin meninggalkan sesuatu dalam bentuk buku. Kenapa? Jadi begini Pak Sokrates, saya selama jadi pegawai negeri ini kan saya melihat ada teman-teman yang udah purna tugas, mereka dikumpulkan, habis itu dilepas oleh pimpinan Pak ya, baik tingkat di wali kota atau segala macam. Tapi setelah itu kita mau cari mereka susah Pak. Contoh umpamanya kita mau lihat mungkin Pak A gitu Pak, dia pernah menjabat A di tempat itu, terus gimana ya sebelumnya gitu Pak, nggak ada kesannya gitu Pak. Nah jadi saya melihat bahwa saya pensiun besok, walaupun hanya biografi yang saya buka, yang saya tulis Pak, memang dari awal Pak, buku itu adalah dari ibu saya dan bapak saya bertemu, sampailah saya pensiun, jadi orang bisa tahu Pak. Semacam jejak digital dan legacy ya. Seperti itu Pak. Jadi orang besok-besok kalau melihat, dia lihatlah buku Azman itu, dan itu fakta. Karena biografi yang saya lalui selama ini sebagai pamong Pak, walaupun ya sampai tahun ke-16 saya di pemadam kebakaran, dan mungkin insya Allah pensiun pun di situ Pak. Jadi maksud saya buku itu adalah sebagai jejak Pak. Mudah-mudahan lagi sekarang kan di samping dia ada buku, dan nanti kan di jejak digital itu kan tidak akan hilang Pak Sokrates. Itu niat saya baik. Oke, Pak Azman, luar biasa kisahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak orang bahwa tetaplah waspada terhadap bahaya kebakaran yang bisa menimpa kapan saja. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam soal bagaimana tetap waspada dan pemadam kebakaran siap membantu mereka. Silakan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak Sokrates ya. Jadi kalau kita lihat seperti saya utarakan tadi, mencegah jauh lebih baik daripada menanggulanginya. Karena begini, kebakaran itu faktor kerugiannya itu besar sekali Pak. Di samping kerugian material dan non material, terutama kerugian jiwa. Nah untuk itu tidak ada salahnya mungkin saya mengimbau masyarakat Batam lah. Masyarakat Batam, karena kita kota Batam ini luar biasa Pak, metropolis seperti ini, waspada
dan tentang penggunaan alat-alat listrik dan gas di Batam ini. Jadi kalau seandainya betul-betul tidak paham, tidak tahu, jangan kita menggunakannya, kita tanya benar tahu. Setelah itu kalau ada apa-apa di Batam ini, pemerintah kota sudah membuat jalur khusus, Pak. Jadi kalau secara nasional pemadam kebakaran itu 113, Pak. Iya, iya. Nah, tapi untuk di kota Batam, bapak-bapak bisa menghubungi 112. Nah, 112 itu semua pelayanan pemerintah kota Batam dan termasuk ada pemadam kebakaran situ. Dan 112 ini yang menjawab bukan mesin, Pak. Bukan mesin. Begitu ditelepon, yang jawabnya orang, Pak. Langsung operator yang jawab. Dan dia akan segera menghubungi pos terdekat. Dan biasanya juga kalau pos terdekat itu kadang-kadang operator menghubungi langsung saya, Pak. Nah, yuk kita sama-sama jaga Batam ini. Mudah-mudahan terhindar, Pak, ya, dari bahaya kebakaran dan kita mencegah yang lebih baik, terutama kita melibatkan masyarakat di relawan kebakaran yang ada di Kota Batam sebanyak 250 orang. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Asman. Terima kasih. Demikian saudara obrolan saya dengan Pak Dr. Asman MP, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Ada satu quotes yang Anda perlu renungkan. Kekuatan terbesar seorang pemadam kebakaran adalah siap siaga dan panggilan tugas dan keberanian menghadapi si jago merah, bertaruh nyawa, menyelamatkan nyawa orang lain. Terima kasih Pak Asman. Terima kasih. Sukses selalu buat Terima kasih. Dinas Pemadam Amin Kebakaran. ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Socrates Talk.